Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, di channel Berbagi Ilmu. Kali ini kita akan membahas mengenai site facility yang ada di proyek konstruksi. Apa aja sih yang diperlukan untuk mensupport proyek konstruksi itu bisa berjalan? Pekerjaan-pekerjaan utama di dalam proyek konstruksi itu bisa berjalan dengan baik dan tepat waktu, mencapai mutu, biaya, dan juga K3L kita dengan baik. Nah, di sini kita bisa lihat, kita akan membahas secara rinci site facility apa saja yang ada di dalam proyek konstruksi. Nah, di dalam proyek konstruksi itu, kita ada istilah yang namanya BMW, biaya, mutu, waktu, dan ada tambahan satu lagi yang pasti, K3L. Kenapa K3L ini beriringan dengan waktu? Karena kalau ada terjadi kecelakaan kerja, maka waktu kita akan mundur, akan panjang sekali ini mundurnya. Masalah-masalah akan semakin berat dan kita harus mengevaluasi masalah itu agar kembali lagi terhadap target waktu yang diharapkan. Kemudian di dalam proyek konstruksi, untuk mencapai BMW tersebut, apa yang kita perlukan? Kita harus membuat metode konstruksi yang efisien terhadap waktu, efisien terhadap biaya, efisien terhadap waktu, dan juga mutu yang baik. Jadi di dalam metode konstruksi kita harus membuat secara detail apa saja yang diperlukan untuk mencapai target dari proyek tersebut. Apa saja yang ada di dalam metode konstruksi yang diperlukan untuk bisa mengelola biaya, waktu, dan mutu tersebut. Pertama, harus ada struktur organisasinya harus jelas. Siapa aja yang terlibat, jabatan apa saja yang diperlukan, itu harus ada. Kemudian yang kedua ada quality plan dan juga HSE plan. Nah, yang ketiga ada metode kerja dari pekerjaan pokok itu sendiri. Nah, yang keempat, bangunan pendukungnya atau biasa disebut dengan site facility. Nah, apa sih sebenarnya site facility itu? Site facility merupakan fasilitas penunjang yang diperlukan dalam pelaksanaan proses konstruksi. Dia memiliki fungsi yang berbeda-beda di setiap unitnya ya. Jadi apa saja hal-hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan site facility ini teman-teman ya. Kita bisa lihat di sini site facility ini kita yang harus diperhatikan adalah site plan bangunan utamanya, serta infrastrukturnya ada apa saja. Ada jalan masuk, entrance, ada jalan keluar, pagar, dan lain-lain gitu harus kita perhatikan. Yang kedua, hindari penempatan pada bangunan yang harus dibangun di awal atau di tengah proyek. Kenapa? Kalau nanti bangunan itu akan dibangun, kita harus memindahkan site facility yang ada. Dan pemindahan site facility itu akan menimbulkan biaya dan juga waktu. Kemudian yang ketiga, sesuaikan kebutuhan dan mudah diakses. Ada area yang harus di depan. Apa itu? Pos jaga. Jangan sampai ada pos jaga di mana yang tidak memerlukan penjagaan. Kemudian kita harus perhatikan batas tanah atau koordinat yang diizinkan untuk pemasangan pagar. Batasan-batasannya di mana. Kemudian yang kelima, lingkungan. Kita juga harus memikirkan lingkungan. Jangan sampai penempatan tower crane kita mengganggu area lain, tanah orang lain. Jadi kita juga harus memilih tower crane sesuai dengan kondisi lingkungan. Dan yang terakhir adalah traffic. Kita harus memperhatikan traffic sekitar kita karena nanti kita mengecor, akankah mobil truk mixer kita parkir di pinggir jalan atau masuk ke dalam proyek kita. Kemudian bagi saya, site facility itu dibagi dalam 3 kategori. Pertama, bangunan penunjang. Bangunan penunjang sendiri terdiri dari pagar proyek, site office, pos jaga, kantor HSE, workshop mekanik, gudang material, jalan akses, rumah genset, bedeng pekerja, dan toilet pekerja. Kategori kedua yaitu alat penunjang. Nah, alat penunjang ini adalah sebuah alat mekanis yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan rekonstruksi. Ada tower crane, mobile crane, placing boom, vibrator, concrete pump, bar cutter, bar bender, pitching plan, theodolit, water pass, passenger hoist, temper, genset, dan juga excavator. Kemudian yang ketiga, kategori ketiga yaitu fasilitas penunjang. Apa saja? Ada papan nama proyek,
ada tempat sampah, washing bay, instalasi kerja, instalasi listrik, jalan sementara, railing pengaman, terminal, fasad screen, dan lain-lain. Lalu kita akan bahas poin pertama dulu nih, kategori pertama. Jadi kita untuk kategori ketiga kita akan bahas di kemudian hari. Untuk bangunan penunjang yang pertama kita akan bahas yang hal terpenting dan yang paling utama kita bangun, yaitu pagar proyek. Kita harus tahu batasan lingkungan area proyek kita sampai mana. Jadi kita harus membuat batasan pagar proyek. Apa saja yang harus diperhatikan dalam pembuatan pagar proyek? Pertama, pagar itu harus standar. Bentuk, material, warna harus memiliki kesan identik. Jadi supaya kita memiliki karakter nih, si perusahaan kontraktor ini punya karakter. Karakternya apa? Oh, pagarnya bentuknya seperti ini, berarti ini perusahaan A. Warnanya seperti ini, berarti perusahaan B. Yang kedua, pagar itu harus kokoh, tidak mudah diterobos manusia ataupun binatang. Jadi nggak main-main ya, ada tulangannya, ada kolomnya, seperti itu. Kemudian pagar juga harus menutupi semua area proyek, aktivitas, material, dan alat. Itu harus tertutup semua, tidak boleh ada celah. Nah, yang keempat, aksesnya dibatasi. Pintu masuk dikontrol oleh security. Mau itu pintunya ada 2, mau itu pintunya ada 3, silahkan. Yang penting harus dikontrol oleh security. Jadi tidak boleh plong begitu saja. Pagar proyek dipusatkan pada 1 atau 2 titik keluar masuk. Kemudian yang kelima, keluar masuk material harus melalui pintu utama. Pintu orang boleh di titiknya ada 3, 4, 5, tapi material utama itu hanya boleh lewat di 1 pintu. Kemudian yang terakhir, layout pagar itu harus dapat persetujuan dari owner ataupun konsultan. Kenapa? Supaya kalau nanti ada perubahan, ada masalah di kemudian hari, kita bisa klaim terhadap biaya maupun waktu pelaksanaannya. Kemudian yang kedua ada site office. Jadi untuk site office ini sangat penting di mana tempat karyawan proyek konstruksi ini bekerja, menganalisa, membuat shop drawing, meeting di dalamnya, menerima tamu, dan lain-lain. Apa yang harus diperhatikan dalam pembuatan site office ini? Pertama, kita harus memiliki konsep green building sesuai standar. Bangunannya harus bisa dipakai berulang-ulang, itu bagian dari green building. Kemudian yang kedua, disesuaikan dengan kondisi. Jika memang areanya sempit, ya dibuat bertingkat. Kalau misalkan bisa luas, bisa dibuat dengan landed. Lalu yang ketiga, ukuran office disesuaikan dengan jumlah stafnya. Yang keempat, pencahayaan dan sirkulasi udara cukup. Kemudian yang terakhir, yang tadi sudah saya sampaikan yang pertama, desainnya kalau bisa knockdown, agar bisa dipindah-pindah dan bisa dipakai lagi untuk proyek berikutnya, supaya bisa masuk dalam kategori green building, juga bisa menghemat biaya pastinya. Kemudian kriteria dari site office sendiri kita bagi dalam beberapa ruang. Pertama, ruangan untuk site manager, quality supervisor, QA manager, HSE manager, dan mekanik surveyor, dan lain-lain. Ruangannya harus terbuka, mudah diakses, tersedia ruang meeting, dan sirkulasi udara cukup. Kemudian kategori kedua untuk engineering, komersial, dan logistik serta admin. Di mana di sini ruangan ini banyak dokumen-dokumen penting seperti shop drawing, tagihan vendor, tagihan mandor, tagihan kita ke owner, dan lain-lain. Sehingga ruangannya harus terpisah, cukup nyaman. Karena kebanyakan engineering dan komersial bekerjanya di dalam ruangan. Kemudian untuk berikutnya ada ruangan khusus general affair dan kasir. Di mana di sini banyak urusan, ketemu umum, tamu, gitu. Jadi ruangannya khusus. Kemudian ruangan berikutnya yaitu security dan gudang, di mana security ini langsung bertemu dengan orang-orang luar, berhubungan dengan orang-orang luar, sehingga ruangannya pun harus ruangan khusus. Seperti security itu ada di ruang di pos jaga ataupun di depan kantor. Kemudian untuk gudang ada khusus di ruangan gudang sendiri. Kemudian yang terakhir, ruangan khusus project manager, di mana ruangannya harus cukup untuk menerima tamu. Kemudian ruangannya juga harus khusus supaya kalau nanti ada tamu-tamu eksekutif bisa masuk ke dalam ruangan project manager. Kemudian bangunan penunjang lainnya yaitu gudang material, di mana
gudang material ini juga penting untuk menaruh material-material utama, misalkan bisa keramik, semen, dan lain-lainnya. Kemudian apa aja sih yang harus diperhatikan dalam pembangunan gudang material? Yang pertama, lokasinya mudah dicapai, baik itu oleh mobil truk ataupun oleh tower crane. Supaya apa? Supaya tidak ada over budget. Ketika areanya sulit, ketika itu harus dilansir berkali-kali menggunakan alat yang banyak, itu akan membuang biaya. Sehingga lokasinya harus dapat dicapai oleh alat transportasi. Lalu yang kedua, besarannya disesuaikan dengan kebutuhan material, itu udah pasti ya. Kemudian yang ketiga, lokasinya harus tinggi dan terhindar banjir. Dan itu harus diperhatikan, sangat penting. Lalu cukup ventilasi udara dan aman untuk bahan-bahan kimia B3. Jadi harus dipisahkan antara gudang B3 dengan gudang material lainnya. Kemudian bangunan penunjang lainnya yaitu ada rumah genset. Karena proyek konstruksi yang baru dimulai, kita tidak menggunakan listrik PLN, tapi kita menggunakan genset. Rumah genset itu apa aja yang harus diperhatikan? Pertama, harus terbuat dari bahan yang tahan api, fireproof pastinya ya. Disediakan apar. Lalu tersedia gutter. Fungsinya gutter di sini adalah untuk menjaga supaya jika ada tumpahan limbah B3 solar ataupun oli, itu dia tidak melebar kemana-mana, tapi jatuh ke gutter, lalu masuk ke bak kontrol, dan disitulah baru diolah, diambil dan ditaruh di tempat penampungan limbah B3. Kemudian sirkulasi udara juga harus baik. Yang terakhir, harus tersedia penanganan tumpahan material B3. Jadi nggak boleh sembarangan, harus disediakan penanganan tumpahan B3-nya. Yang terakhir adalah rambu-rambu, harus ada. Karena di sini area-area berbahaya, area kelistrikan, area B3. Jadi harus ada rambu-rambu serta ada MSDS pastinya ya. Kemudian yang keempat, salah satu ciri-ciri kebudayaan yang ada di Indonesia, toilet. Toilet adalah menjadi tanda bahwa kita orang yang memiliki budaya yang baik. Jika toiletnya bersih, maka budaya kita juga dianggapnya baik. Sehingga toilet ini harus kita perhatikan. Apa aja yang harus diperhatikan? Pertama, sirkulasinya cukup, pencahayaan cukup, tidak bau, pembuangan air limbah tidak mencemari lingkungan, bersih dan tidak kotor. Jadi harus dirawat pastinya, nggak boleh dibiarkan begitu saja. Kemudian bangunan penunjang lainnya adalah pos jaga, di mana pos jaga ini difungsikan untuk security. Security harus ada di pos jaga, dia harus mudah untuk keluar masuk, berada di pintu gerbang, serta tersedia rambu-rambu, dan yang paling penting adalah absen pekerja. Pekerja yang masuk di absen di sana, bisa pakai absen finger ataupun face. Kemudian bangunan penunjang lainnya adalah kantor HSE. Jika site plan-nya cukup luas, maka kantor HSE ini bisa dibuat terpisah dengan kantor teman-teman yang lain, karena kantor HSE ini harus memiliki ruangan khusus. Kenapa? Pertama, dia harus ada ruangan untuk induction pekerja. Kemudian yang kedua, harus terdapat ruangan untuk tindakan P3K. Lalu yang ketiga, harus sirkulasi udaranya cukup dan cukup ruang untuk peralatan K3 dan medis. Lalu yang berikutnya adalah workshop mekanik. Workshop mekanik ini tidak hanya sekedar berfungsi untuk gudang mekanik, memperbaiki alat dan lain-lain, tapi workshop mekanik ini dipakai untuk mengecek material-material yang atau alat-alat mekanik yang akan masuk ke dalam proyek. Alat mekanik punya mandor kah, punya subkon kah, ataupun punya vendor lainnya gitu ya. Kenapa? Alat yang dibawa oleh vendor belum tentu layak untuk digunakan, makanya dicek dulu sama mekanik. Kalau tidak layak ya diperbaiki dulu, tapi kalau layak maka boleh untuk dibawa ke dalam proyek dengan cara di tagging, diberikan tanda lolos pengecekan mekanik. Lalu apa saja yang harus diperhatikan? Sirkulasi udara cukup, pencahayaan cukup, lokasinya strategis untuk tempat pengecekan alat-alat mekanis, dan ruangan cukup untuk menaruh peralatan kelistrikan. Lalu yang paling penting, ini sangat penting, yaitu adalah jalan akses. Kenapa akses ini menjadi sangat penting? Di dalam sebuah proyek konstruksi kita tidak luput dari tamu-tamu proyek, baik itu dari customer
ataupun dari tamu-tamu luar lainnya ya. Jadi jalan akses ini harus diperhatikan dalam proses pembangunannya. Pertama, jalan akses ini harus terpisah antara akses mobil dengan akses manusia supaya tidak terjadi kecelakaan nantinya. Ada pembatas, pagar railing. Kemudian aksesnya juga harus dicor. Tidak boleh ada genangan air saat hujan. Jadi setelah hujan air itu harus hilang. Jadi sloopingnya harus bagus, saluran airnya harus jelas. Kemudian penerangan cukup pada saat malam hari. Serta yang terakhir, rambu-rambunya harus dipasang. Bangunan penunjang lainnya yang sangat penting, yang terkadang perusahaan-perusahaan konstruksi yang kurang besar, yang masih baru, dia menganggap remeh bangunan penunjang ini. Apa itu? Dia adalah bedeng pekerja. Kenapa bedeng pekerja ini menjadi sangat penting bagi saya? Karena kunci utama proyek itu berjalan adalah adanya pekerja, adanya tukang. Kalau mereka bekerja nyaman, mereka akan kerja di tempat kita lebih lama. Tapi kalau mereka nggak nyaman, seminggu 2 minggu mereka akan balik ke kampung mereka. Dan itu kita harus merotasi karyawan terus-menerus, merotasi pekerja terus-menerus, dan itu membutuhkan biaya, waktu, dan juga mutu kita nggak bisa terjamin karena ganti-ganti pekerja terus-menerus. Jadi apa yang harus diperhatikan dalam pembangunan bedeng pekerja ini? Pertama, aksesnya harus nyaman, mudah dilewati. Kemudian sirkulasi udaranya baik, kalau perlu pasang exhaust fan, supaya mereka bekerja, tidur di dalamnya nyaman, tidak lembab. Kemudian pencahayaan cukup untuk malam hari, karena bisa jadi malam-malam pekerja mau makan, mau ngecas HP dan lain-lain, berkomunikasi, supaya teman-teman pekerja juga nyaman tidur di sana. Dan tidak becek ketika hujan. Kenapa? Karena kalau becek, pekerja itu akan sangat tidak nyaman untuk bolak-balik. Mereka mau ke toilet, mereka mau ke kamar mandi, dan lain-lain. Yang terakhir, yang paling penting itu tidak boleh ada kebocoran pada saat hujan. Karena mereka tidur, capek, pengen tidur nyenyak, tapi pada saat hujan, mereka tidak bisa tidur. Mungkin itu penjelasan dari saya mengenai bangunan penunjang di dalam proyek konstruksi. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.